Waktu 2 menit. Terima kasih. Jadi berbicara tentang alur, ya. Ini kan yang dipertanyakan tentang alur. Alur pemerintahan itu tentu sudah jelas. Kalau kita berbicara dari tahapannya dari bawah sampai ke atas sudah pasti. Yaitu pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat. Itu pasti kalau kita berbicara alur. Sehingga tidak ada yang harus terlalu disampaikan terlalu banyak kalau masalah alur. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor 2. Itu satu pertanyaan sudah selesai. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kami persilahkan. Calon nomor 1 masih. Ya, calon nomor 1 untuk bertanya. Jadi ini kan ada 4 pertanyaan ya. Jadi masing-masing calon memiliki kesempatan 4 kali bertanya ya kepada calon. Misalnya calon nomor 1 sekarang sudah menentukan bertanya kepada calon nomor urut 2, maka sekaligus 4 pertanyaan itu diajukan kepada calon nomor urut 2 secara berurutan, tetapi sesuai dengan program visi misi dan bidang-bidang yang ada di pemerintahan desa Syukur Barat. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang saya ingin dijelaskan alur pemerintahan desa sesuai dengan aturan. Itu saja. Ya, ini adalah pertanyaan yang kedua. Silakan dijawab oleh calon nomor urut 2. Sudah kita sampaikan, alur itu tahapan. Ya. Tahapan kalau kita berbicara dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Jadi harus kita pahami juga bahwa alur untuk memberikan informasi yaitu dari bawah pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat. Makanya menjadi 4 pilar. Jadi yang lain kalau dari bawah misalnya informasi dari pusat turun ke bawah ke provinsi, kabupaten dan desa. Di sanalah kontrolnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya Yang pertanyaan yang ketiga. Silakan. Masih pertanyaan yang sama. Secara konkret jelaskan alur pemerintahan apabila terpilih untuk melaksanakan birokrasi di Desa Syukur Barat secara aturan. Ya, kalau itu kan sifatnya Maaf, sudah selesai pertanyaannya? Ya, silahkan dijawab calon nomor urut 2. ya, makanya kalau kita bertanya yang pasti. Jadi kalau kita berbicara tentang alur sistem di kepemerintahan desa, tentu makanya pemerintahan desa ini ada kepala desa, ada perangkat desa, dan masyarakat desa. Yang tentunya nanti sistem kolaborasinya itu ada kejelasan. Makanya ketika kita berbicara alurnya, konsep pertanggungjawabannya sudah pasti. Makanya di desa itu kepala desa, perangkat desa, ada kawil dan RT dan seterusnya. Sehingga masuk ke ranah masyarakat desa. Nah, untuk itu kolaborasinya yaitu dengan bersama-sama dengan lembaga yang lain, fungsi pengawasan daripada BPD. Makanya sinkronisasi sistem dalam menjalankan roda kepemerintahan itu berdasarkan sistem yang pasti, yaitu pertanggungjawabannya juga pasti. Terima kasih. Cukup, masih ada waktu? Ya, cukup. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kami silakan. Baik, Ya, Kapan Pak, maaf. saya bertanya yang satu itu aja belum pas. Karena ini penting seorang pemimpin ya, siklus pembangunan. Jadi Ya. pertanyaan saya yang sama Dia ini ya. akan melanjutkan Ya. pertanyaannya. Ya. Jadi memberikan gambaran. Ya, Silakan. gambaran. Jadi ini saja belum pas, tapi lebih konkret lagi. Coba jelaskan siklus ya, seorang pemimpin di dalam membangun desa itu sesuai aturan. Terima kasih. Kalau kita menanggapi bahasa pas dan tidak pas, tentu juga yang menanya juga kurang pas. Okay?
Jadi kalau kita berbicara pas dan tidak pas, yang bertanya juga tidak pas. Bagaimana kita menjawab pertanyaan yang tidak pas? Ya. Jadi tentunya pertanyaan itu harusnya jelas, supaya kita menjawab juga jelas. Ini bertanya tidak pas, sehingga berjawaban juga tidak akan pas. Begitu. Jadi sehingga kalau kita berbicara alur, sudah jelas oleh negara itu memberikan ruang untuk pemerintahan desa menjalankan fungsinya seluas-luasnya di pemerintahan desa itu sendiri. Sehingga apa? Azas keadilan itu berjalan dengan maksimal. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Ya, terima kasih. Nah, 4 pertanyaan dari calon nomor urut 1 ke nomor urut 2 sudah selesai. Selanjutnya calon nomor urut 1 silahkan mengajukan pertanyaan kepada calon nomor urut 3. Kan nomor urut 1 masih ada kesempatan untuk bertanya kepada 2 calon. Jadi karena 3 calon, nomor urut 2 sudah ditanya, maka tinggal giliran nomor urut 3. Terlepas calon memberikan pertanyaan atau tidak, silakan, itu adalah hak calon. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Jadi itu pertanyaan calon nomor 2. Karena ini menyangkut pimpinan. Calon nomor urut 3. Ini menyangkut masalah pemerintahan. Harus kita kuasai. Bukan jawabannya seperti itu. Kalau tidak bisa menjawab, lebih baik bilang tidak bisa sehingga nanti belajar. Baik. Mohon kepada penonton Saya untuk tenang. bertanya kepada nomor 3. Sebentar dulu, ini penting karena ini menyangkut birokrasi. Harus menguasai namanya administrasi, bukan Waktu berjalan, melihat silakan uang. bertanya, Pak. Yang pertama, pertanyaan saya yang sama karena kita mulai dari sana. Coba kepada calon nomor 3, jelaskan, ya, jelaskan cara mungkin yang lebih lebih jelas tentang langkah-langkah sesuai aturan di dalam pembangunan desa. Terima kasih. Ya, sebentar. Silahkan untuk pasangan calon nomor 3 untuk menjawab. Kami tidak menjawab. Terima kasih. Calon nomor urut 3 menyatakan tidak menjawab. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya untuk nomor 1, silakan. Baik, kepada nomor 3, ya. Karena ini menjadi tren